Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 2 Chapter 604.1. Setelah 15 menit, kekuatan jiwa Huo Yuhao dan Tang Wutong tiba-tiba naik ke peringkat 96. Dalam 1 jam lagi, kekuatan jiwa mereka naik ke peringkat 97. 2 jam kemudian, mereka berada di peringkat 98. Dalam waktu kurang dari 4 jam, budidaya mereka telah meningkat ke peringkat 98 dengan bantuan dua Douluo utama. Ketika mereka mencapai titik itu, tangan Huo Yuhao dan Tang Wutong tidak lagi berpegangan satu sama lain. Seperti yang mereka nilai sebelumnya, kekuatan Haodong mereka tidak bisa lagi mengalir di antara mereka ketika kultivasi mereka mencapai tingkat tertentu. Ini karena terlalu kuat, itu sangat kuat sehingga mereka sendiri tidak bisa menanganinya lagi. Hanya dengan melepaskan tangan masing-masing, kekuatan jiwa yang beredar di tubuh mereka akan melemah. Ini akan membuka lebih banyak tempat di tubuh mereka untuk mengedarkan kekuatan jiwa yang sangat besar dari Douluo utama. Meskipun Long Xiaoyao dan Ye Sishui mentransfer kekuatan jiwa yang dimurnikan ke dalam mereka, Huo Yuhao dan Tang Wutong hanya menyadari betapa kuatnya kekuatan jiwa Ultimate Douluo ketika mereka menerimanya. Kekuatan jiwa mereka terasa benar-benar tanpa batas. Huo Yuhao sangat sadar bahwa dia dan Tang Wutong mungkin tidak menang melawan salah satu dari mereka, bahkan jika mereka bekerja sama. Itu jauh lebih mungkin bahwa mereka akan kalah. Budidaya dua individu ini terlalu mengejutkan. Saat kekuatan jiwanya semakin kuat dan kuat, inti jiwa Huo Yuhao mulai melambat secara bertahap. Huo Yuhao hanya merasa tubuhnya semakin membengkak. Sepertinya itu bisa meledak kapan saja. Aku ingin menetapkan fondasi untuk pembentukan inti jiwa ketigamu. Anda memiliki fondasi yang sangat kuat sekarang. Inti jiwa pertama Anda ada di alis Anda, sedangkan inti jiwa kedua Anda ada di dada. Dantian Anda gratis untuk ditempati oleh jiwa ketiga Anda. Selanjutnya, inti jiwa ketiga Anda hanya bisa tipe ruang. Selanjutnya, inti jiwa ketiga Anda harus ditenun dengan pola alternatif naik dan turun. Akhirnya, 3 inti jiwa Anda harus terhubung dengan baik dan terhubung dengan baik satu sama lain, untuk memaksimalkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Saya tidak dapat membantu Anda dengan sirkulasi terakhir, tetapi saya dapat membantu Anda membangun fondasi di dantian Anda. Di masa depan, apa yang harus Anda lakukan adalah menghubungkan inti jiwa ketiga ini dengan 2 core jiwa Anda yang lain. Hanya dengan ini Anda bisa menjadi Douluo utama. Adapun seberapa kuat Anda akan, saya tidak akan tahu. Saya akan berdoa untuk Anda dan Muen dari dunia lain. Petik 2. Suara Long Xiaoyao muncul di laut spiritual Huo Yuhao. Setelah ini, Huo Yuhao merasakan bahwa kekuatan jiwa yang mengalir ke tubuhnya oleh Long Xiaoyao telah melonjak ke dantiannya. Pada saat yang sama, beberapa darinya telah memisahkan dan mengisolasi area di atas dadanya. Kultivasinya tidak terbatas, itu terlalu kuat. Garis inti jiwa kecil dengan cepat dibangun. 2 inti jiwa Huo Yuhao diisolasi, dan tidak merasakan apa-apa. Sirkulasi kekuatan jiwa dalam dantiannya sama dengan yang ada di area alisnya. Huo Yuhao tidak pernah mempertimbangkan masalah bagaimana membuat 3 core jiwa bersirkulasi satu sama lain. Namun, itu akan menjadi pertimbangan penting mulai sekarang. Meskipun Long Xiaoyao tidak menyebutkannya, Huo Yuhao tahu bahwa 3 jiwanya akan membawa banyak masalah di masa depan jika dia tidak mempertimbangkannya. Tubuh Tang Wutong juga dipenuhi dengan kekuatan jiwa sekarang. Namun, dia berada dalam situasi yang lebih sulit. Ini karena inti jiwa pertamanya sudah ada di dantiannya, meskipun inti jiwa keduanya ada di alisnya. Hanya dadanya yang bisa mengandung inti jiwa ketiganya. Dadanya adalah tempat kekuatan jiwa dari 2 inti jiwanya saat ini berinteraksi. Kekuatan jiwanya yang seperti pusaran air dihasilkan di sana. Bagaimana dia akan menguraikan inti jiwa ketiganya? Setelah merenungkannya sejenak, Ye Sishui berbagi pemikirannya dengan Long Xiaoyao. Long Xiaoyao sudah membantu Huo Yuhao dengan inti jiwa ketiganya. Setelah dia mendengar kata-kata Ye Sishui, dia segera berdiri dan datang di depan Tang Wutong. Dia duduk bersila di depannya dan menggenggam telapak tangannya dengannya. Dia mengambil depan, sedangkan Ye Sishui mengambil kembali. Tang Wutong berada di tengah. Long Xiaoyao berkata, tidak mungkin baginya untuk membangun inti jiwa ketiganya dalam kondisi ini. Kami hanya bisa menempatkannya dalam situasi yang sama dengan Yuhao sebelum ada kemungkinan penyelesaian. Karena itulah kita harus mengubah posisi inti jiwanya. Petik 2.
Ye Sishui tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar kata-kata Long Xiaoyao, itu ide yang bagus. Saya tidak berharap kami akan bekerja sama untuk melakukan sesuatu yang baik suatu hari nanti. Perasaan yang luar biasa. Mari kita mulai. Saya akan mengangkatnya saat Anda melindunginya. Jika kita tidak bisa berhasil, tidak ada orang lain di dunia ini yang bisa. Bahkan jika kita tidak melakukannya, tidak ada bahaya. Petik 2. Bukankah dia benar? Bahkan Bitian hanya bisa menang melawan salah satunya. Jika mereka berdua bertarung dengannya pada saat yang sama, dia mungkin tidak benar-benar menang. Inti jiwa Tang Wutong dalam dantiannya perlahan terangkat dan secara bertahap dipindahkan ke dadanya. Sisik Long Xiaoyao perlahan berubah menjadi merah darah, sementara tubuh Ye Sishui berubah menjadi ilusi. Huo Yuhao duduk di tempat dia bersila. Dia diam-diam merasakan perubahan di tubuhnya. Kekuatan jiwa di kedua inti jiwanya sudah sepenuhnya dipelihara. Inti jiwa ketiganya sudah mulai terbentuk, tetapi itu terisolasi. Kekuatan yang digunakan untuk mengisolasi inti jiwa ketiganya adalah segel yang ditanamkan di tubuhnya oleh Long Xiaoyao. Selama itu tidak dihapus, itu akan terus mengisolasi inti jiwa ketiganya. Namun, begitu itu rusak, dia harus segera mencoba untuk memadukan tiga inti jiwanya. Kalau tidak, dia pasti akan mati begitu ada kekacauan di tubuhnya. Meskipun dia telah secara langsung menyerap kekuatan jiwa Long Xiaoyao, masih ada bagian dari itu yang belum bisa dia serap. Sebagai Douluo tertinggi, kekuatan jiwa Long Xiaoyao seperti esensi. Dia telah menyaring tipe elemen dari kekuatan jiwanya, tetapi masih mentransfer cukup banyak ke Huo Yuhao. Akibatnya, Huo Yuhao tidak bisa menyerap semua kekuatan jiwanya. Tubuhnya belum bisa menerimanya, meskipun dia sudah begitu kuat. Ini karena peringkat 98 sudah dekat dengan yang ekstrim, sedangkan peringkat 99 adalah batas manusia. Ketika dia mencapai tingkat ini, dia sepenuhnya memahami masalah yang datang dengan kekuatan besar. Perasaan Huo Yuhao menjadi semakin akut. Setiap perubahan kecil yang terjadi pada kekuatan jiwanya internal terus meningkat. Rasanya seolah dia bisa meledak dan mati jika dia tidak mengendalikan kekuatan jiwanya dengan baik. Kekuatan jiwa ekstra dikompresi dalam dantiannya oleh Long Xiaoyao. Disitulah inti jiwa ketiganya akan berada. Huo Yuhao tidak tahu berapa banyak kekuatan jiwa akan berada di inti jiwa ketiganya. Dia bahkan tidak berani menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memeriksa. Dia harus terbiasa dengan kekuatan jiwanya peringkat 98 sebelum dia secara bertahap bisa mengendalikannya. Dia hanya bisa mencoba untuk membentuk inti jiwa ketiganya setelah semuanya jelas. Kalau tidak, jika dia memicu perang antara dua jiwa saat ini dan inti jiwa ketiga, dia adalah satu-satunya yang akan menderita. Entah itu Long Xiaoyao atau Ye Sishui, mereka tidak pernah menghadapi masalah ini dengan inti jiwa ketiga sebelumnya. Mereka hanya mencoba berbagai hal, tetapi itu adalah eksperimen yang tidak bisa gagal. Ini karena percobaan dilakukan pada tubuh Huo Yuhao dan Tang Wutong. Jika mereka gagal, mereka berdua akan musnah. Kondisi Tang Wutong berangsur-angsur stabil. Bahkan Ye Sishui dan Long Xiaoyao merasa ini sedikit aneh. Lorong-lorong Tang Wutong sangat halus. Mereka tidak menemui masalah sama sekali. Selanjutnya, kontrol Tang Wutong juga sangat rapi. Dia sama sekali tidak dalam bahaya. Karena ini, jauh lebih mudah bagi mereka untuk menuangkan kekuatan jiwa mereka padanya. Setelah Long Xiaoyao kembali ke sisi Huo Yuhao, dia menuangkan sisa kekuatan jiwanya ke dalam dirinya. Inti jiwa ketiga Huo Yuhao perlahan terbentuk. Pusaran air menjadi lebih besar dan lebih besar, sebelum mulai menekan ke dalam. Segera, Huo Yuhao melihat entitas putih murni muncul. Alasan mengapa itu putih adalah karena tidak memiliki tipe elemen. Huo Yuhao harus memberikannya tipe elemen di masa depan. Itu menakutkan. Setidaknya inilah yang dipikirkan Huo Yuhao. Bagaimana jika dia gagal? Tentu saja, dia tahu bahwa dia bisa dengan cepat membuat terobosan untuk menjadi Ultimate Douluo setelah dia menyerap kekuatan jiwa Long Xiaoyao. Namun, tanpa keraguan, itu jauh lebih berbahaya bagi kekuatan jiwa eksternal untuk melonjak ke dalam tubuhnya dibandingkan dengan lonjakan kekuatan jiwanya sendiri di tubuhnya. Tentu saja, semuanya relatif. Jika dia mengandalkan dirinya sendiri untuk mengolah dan membentuk inti jiwa ketiganya, dia pasti akan menghadapi masalah kurangnya kekuatan jiwa. Dengan Ultimate Douluo yang menetapkan dasar baginya sekarang, dia tidak akan menemui masalah seperti itu di masa depan. Karena dia sudah memutuskan, dia hanya bisa melanjutkan seperti ini. Itu adalah kesempatan yang langka. Bagi Huo Yuhao, dia tidak terlalu bersemangat.
Sebaliknya, dia ekstra hati-hati. Waktu berlalu detik demi detik. Huo Yuhao secara konsisten merasakan perubahan kekuatan jiwa di tubuhnya. Untungnya, semuanya berjalan dengan sangat lancar. Penghalang yang ditempatkan Long Xiaoyao di dadanya sangat kuat, sama sekali tidak goyah. Kekuatan jiwa yang mengalir ke tubuhnya semakin redup. Setelah itu, menjadi lebih lemah. Akhirnya, tubuh Huo Yuhao memasuki keadaan tenang ketika aliran terakhir kekuatan jiwa dituangkan ke dalam tubuhnya. Saat dia membuka matanya, Huo Yuhao segera berbalik untuk melihat ke belakang. Dia hanya melihat Long Xiaoyao tersenyum di belakangnya. Saat ini, Long Xiaoyao jauh lebih tua dari biasanya. Keriput menutupi seluruh wajahnya. Ye Sishui berada dalam kondisi yang berbeda dibandingkan dengannya. Hanya proyeksi samar dari dirinya yang tertinggal. Bahkan penampilannya tidak jelas sekarang. Soul Land 2 Chapter 604.2. Penatua Long, bagaimana kabarmu? Huo Yuhao buru-buru mengangkat Long Xiaoyao. Long Xiaoyao tersenyum dan menjawab, aku baik-baik saja. Tidak bisa lebih baik. Selama proses mentransfer kekuatan jiwaku kepadamu, aku mendapatkan semuanya jelas di kepalaku. Tidak ada lagi penyesalan dalam hidup saya. Sishui benar, saya akhirnya bisa pergi tanpa penyesalan. Satu-satunya orang yang kukecewakan adalah gurumu. Sekarang, saya menyerahkan semua kultivasi saya kepada Anda. Saya akan menganggap itu pembayaran saya kepadanya. Pergi dan lakukan apapun yang kamu mau. Gereja Roh Kudus seharusnya tidak ada di dunia ini. Jangan khawatir. Petik 2. Kamu harus cepat mengolah dan mengendalikan kekuatan jiwa di tubuhmu. Ketika Anda selesai menyesuaikan diri, Anda dapat mengisi menuju inti jiwa ketiga Anda. Ingat, jangan cemas. Satu-satunya jalan yang bisa Anda ambil adalah ruang. Anda hanya dapat menyelesaikan inti jiwa ketiga Anda jika Anda memahami kedalaman ruang. Anda berdua perlu saling melengkapi dan melindungi agar berhasil. Saya harap Anda berdua akan menjadi kasus pertama manusia dengan 3 inti jiwa. Dengan cara itu, Anda tidak akan menyia-nyiakan panduan yang telah diberikan Muen dan saya. Petik 2. Ya, Penatua. Huo Yuhao dengan hormat mengakui kata-katanya. Dia simpatik dan terinspirasi oleh Long Xiaoyao. Namun, dia tidak sepenuhnya setuju dengan metodenya. Tidak peduli apa, dia telah membantu pengembangan gereja Roh Kudus untuk alasan egoisnya sendiri, hubungannya dengan Ye Sishui. Namun, Long Xiaoyao sudah berada di ambang kematian. Tidak perlu terus menyalahkannya untuk apapun. Selain itu, dia juga banyak membantunya. Penatua Long, apakah Anda memiliki keinginan terakhir? Huo Yuhao bertanya dengan lembut. Long Xiaoyao menggelengkan kepalanya. Tidak, aku akan meninggalkan dunia ini. Akhirnya saya bebas. Jika ada kehidupan selanjutnya, akan lebih bagus jika Sishui dan aku hanya orang biasa. Sishui. Petik 2. Setelah mendengar panggilannya, Ye Sishui secara bertahap terbang. Dia mendarat di atasnya, dan proyeksi lembutnya tampaknya menyatu dengan tubuhnya. Embusan angin bertiup. Tubuh Long Xiaoyao terbang begitu saja, dan sepertinya berubah menjadi kupu-kupu yang tak terhitung jumlahnya. Perlahan-lahan, itu berubah menjadi bubuk dan menghilang. Hanya bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dibebankan ke langit. Ada bintik-bintik hitam dan emas, yang terjerat satu sama lain ketika mereka naik ke udara. Huo Yuhao dan Tang Wutong menyaksikan titik-titik cahaya ini naik ke langit. Keduanya membungkuk. Tidak peduli apa yang telah mereka lakukan di masa lalu, mereka sudah transenden di dunia ini. Mereka layak mendapatkan penghormatan ini. Selain itu, mereka juga telah melewati semua kekuatan yang mereka miliki untuk Huo Yuhao dan Tang Wutong. Di masa depan, apapun perbuatan baik yang ia dan Tang Wutong lakukan dapat dianggap sebagai membantu menebus dosa-dosa mereka. 2 Douluo utama, hilang, begitu saja, tidak terbayangkan. Saya khawatir Penatua Suan adalah satu-satunya Douluo tertinggi di benua sekarang. Tang Wutong berkata dengan berat. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, jangan cemas. Dalam waktu dekat, kita akan menjadi Ultimate Douluo juga. Meskipun prosesnya tidak akan sederhana, saya yakin dengan Anda di sisiku. Petik 2. Iya, Tang Wutong memberinya senyum manis. Kondisi tubuhnya persis sama dengan kondisinya saat ini. Dia bahkan bernasib sedikit lebih baik darinya. Ye Sishui tidak berbohong. Semua kemampuannya yang berhubungan dengan Tuan Roh Jahat telah menghilang selama ledakan besar itu. Kekuatan jiwa dari Radiant Phoenix juga tipe cahaya. Itu sepenuhnya kompatibel dengan Tang Wutong, yang membuat seluruh proses fusi menjadi tidak mulus. Garis inti jiwa ketiga Tang Wutong sudah terbentuk.
Untuk memungkinkannya menerima elemen ruang, Yesus Hui hanya meninggalkan bagian elemen cahaya di dalam inti jiwa ketiganya. Ini untuk membantu Tang Wutong mengendalikannya. Aku khawatir kita tidak bisa melepaskan kekuatan Haodong kita di masa depan. Tang Wutong memutar bibirnya dan tampak sedikit tidak senang. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, itu karena kita sudah dekat dengan puncak dunia ini. Namun, kita harus tetap dapat menggunakan keterampilan fusi kita. Jika Anda tidak percaya kepada saya, kami dapat menemukan seseorang untuk mengujinya. Petik 2. Tang Wutong bingung saat dia menatapnya. Dia bertanya, temukan siapa? Su Tianran. Petik 2. Huo Yuhao menjawab, sekarang Radiant City dalam keadaan siaga, ini bukan saatnya untuk menyentuh Su Tianran. Anda juga sudah melihatnya. Dia terlalu kuat, tidak baik bagi kita untuk berada di sana sekarang. Ketika kami masih di kota Radiant, Penatua Long memberi saya peta yang disederhanakan. Saya akhirnya mengerti di mana kantor pusat gereja Roh Kudus. Sebelum dia meninggal, kata-kata terakhir yang dia katakan kepada saya adalah bahwa kita dapat berurusan dengan gereja Roh Kudus seperti yang kita inginkan. Petik 2. Markas besar, di mana itu? Tanya Tang Wutong, heran. Sekarang Yesus Hui dan Long Xiaoyao sudah mati, Zhong Liu adalah yang terkuat di gereja. Huo Yuhao sudah mengalahkannya sebelum dia menjadi Douluo Transcendent. Saat ini, secara alami akan lebih mudah baginya. Menghancurkan gereja Roh Kudus memang sangat penting sekarang. Tang Wutong sedikit bersemangat ketika dia berkata, apa yang kita tunggu? Ayo pergi. Peringkat 98. Dia dan Huo Yuhao keduanya peringkat 98 Transcendent Douluo sekarang. Siapa musuh yang lebih baik bagi mereka untuk menguji keterampilan mereka daripada gereja Roh Kudus? Keduanya melompat pada saat yang sama. Mereka masih saling berpegangan tangan, meskipun Haodong power mereka tidak lagi mengalir di antara mereka. Mereka naik langsung ke langit sebelum menambah kecepatan. Mereka tidak membutuhkan alat jiwa apapun sekarang. Kekuatan jiwa mereka dengan cepat beredar di tubuh mereka. Mereka mengendalikan udara. Dua ledakan sonik terdengar di langit sebelum keduanya menghilang. Sun Moon Empire, Kota Radiant. Ada penemuan. Su Tianran bertanya. Juzi mengangguk dan menjawab, kami sudah mengaktifkan semua orang. Kami tidak menemukan petunjuk apapun. Kantor pusat gereja Roh Kudus terlalu misterius. Saya hanya tahu lokasi kasarnya. Menurut Yesus Hui, gereja Roh Kudus seharusnya bergerak, tetapi saya tidak yakin bagaimana situasi mereka saat ini. Saya sudah mengirim tentara untuk mencari ke arah itu. Saya harap kami dapat menemukan mereka. Petik 2. Baik, Su Tianran mengangguk. Dia masih terlihat sangat suram. Sampai sekarang, dia masih tidak dapat memverifikasi bahwa Yesus Hui dan Long Xiaoyao keduanya mati. Kematian mereka terlalu penting. Jika mereka hidup dan membalas dendam dalam waktu dekat, Kekaisaran Sun Moon akan berada dalam masalah besar. Aku tidak menduga Ultimate Douluo menjadi sangat kuat. Bahkan ada kemungkinan mereka tidak mati. Sepertinya aku benar-benar meremehkan guru jiwa. Tidak heran Shrek Academy bisa sukses selama bertahun-tahun. Ini adalah dasar dari para penguasa jiwa. Sayang sekali kami tidak memiliki bakat atau peluang seperti itu. Jika aku tidak terluka, mungkin aku akan punya kesempatan. Tetapi sekarang, saya tidak melakukannya. Kali ini, jika keduanya mati, aku khawatir Penatua Suan dari Paviliun Dewa Laut adalah satu-satunya Douluo terakhir yang tersisa. Aku ingin tahu kapan Kekaisaran Sun Moon akan memiliki Ultimate Douluo sendiri. Ketika itu terjadi, kita akan benar-benar kuat. Petik 2. Juzi tersenyum. Dia berjalan mendekat dan memijat kepalanya dengan lembut. Tidak akan lama sebelum itu terjadi. Ketika Yang Mulia memerintah seluruh benua, apakah Anda masih takut bahwa Anda tidak dapat memelihara Douluo utama, mengingat sumber daya dari seluruh benua Douluo? Petik 2. Su Tianran sedikit santai. Dia dengan lembut menepuk tangan Juzi dan berkata, kata baik. Anda bisa bersiap sekarang. Saya akan memberi Anda waktu setengah tahun, dan seluruh pasukan. Menyebarkan semua sumber daya. Ketika kita menyerang lagi, aku ingin dua kerajaan yang tersisa benar-benar musnah. Musuh terbesarmu juga ada di Kekaisaran Luo Star. Kapan kamu berencana untuk berurusan dengan mereka? Petik 2. Mata Juzi berubah dingin, dan dia menjawab, aku akan meninggalkan mereka untuk yang terakhir. Saya ingin dia menyaksikan kekaisarannya diinjak-injak oleh pasukan Kekaisaran Sun Moon. Saya ingin dia hidup dalam kesakitan yang luar biasa sebelum akhirnya dia mati. Petik 2. Haha bagus, kata baik.
Biarkan dia menderita kesakitan sebelum mati. Su Tianran tertawa. Terbang dengan kecepatan tinggi dan mengendalikan udara untuk mendorong diri sendiri adalah dua konsep yang berbeda. Huo Yuhao dan Tang Wutong memiliki pemikiran yang sama saat ini. Di peringkat 98, mereka tidak perlu menguras kekuatan jiwanya sendiri untuk terbang lagi. Mereka benar-benar mengandalkan udara untuk menggerakkan tubuh mereka sesuai dengan keinginan mereka. Selama tubuh mereka bisa mengambilnya, kecepatan mereka tidak terbatas. Bahkan mereka tidak tahu seberapa cepat mereka bisa pergi. Namun, mereka merasa seolah-olah mereka bergerak ribuan kilometer dalam sekejap. Pemandangan di bawah mereka berubah sangat cepat. Ketika mereka melewati awan, mereka secara otomatis akan menghilang. Seolah-olah awan memberi jalan kepada mereka. Dari kejauhan, Huo Yuhao melihat barisan pegunungan di bawahnya, dan heran, kita di sini begitu cepat. Kami akan segera sampai di tujuan. Wutong, kemampuan kita mungkin berada pada tingkat Ultimate Douluo. Petik 2. Oh, bagaimana Anda tahu bahwa? Tang Wutong bertanya pada Huo Yuhao dengan rasa ingin tahu. Huo Yuhao berkata, jangan lupa, kami sudah memiliki core jiwa yin yang komplement. Sepanjang jalan, saya telah mencoba memahami kontrol kami terhadap udara. Kami sudah berada di peringkat 95 Transcendent Douluo sebelumnya, tetapi perasaannya berbeda sekarang. Ini berarti bahwa bukan hanya kekuatan jiwa kita yang meningkat. Kami ditingkatkan. Apa yang bisa meningkatkan kita ke tingkat seperti itu? Hanya jika kita Ultimate Douluo. Ini juga berarti kita sekuat Ultimate Douluo, meskipun kita belum mencapai peringkat 99. Kita bahkan Ultimate Douluo dengan core Soul Yin yang komplement. Petik 2. Soul Land 2 Chapter 604.3. Tang Wutong menghela nafas sedikit dan berkata, saya mungkin berpikir hal yang sama jika sebelum saya bertemu Penatua Long dan Yesis Hui. Namun, saya mohon berbeda sekarang. Ultimate Douluo memiliki gerakan pembunuh mereka sendiri. Mereka memiliki pemahaman mereka sendiri tentang dunia ini. Mungkin kultivasi kita mungkin telah mencapai tingkat itu, tetapi kita tidak dapat mempertimbangkan Ultimate Douluo sebelum kita mengembangkan pemahaman kita sendiri. Itu sebabnya kita harus terus bekerja lebih keras. Kami pasti akan dapat mencapai tingkat itu. Ketika itu terjadi, dunia akan sangat berbeda. Petik 2. Huo Yuhao tertawa ketika berkata, kata baik, aku akan selalu bersamamu apapun yang terjadi. Kami akan menagih ke tingkat itu dan dunia itu. Petik 2. Tidak peduli apa, kultivasinya sudah mirip dengan Douluo Ultimate. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Itu adalah apa yang telah dia lakukan selama ini. Kita hampir sampai. Biarkan saya periksa. Huo Yuhao mengendalikan kecepatan mereka saat dia memegang tangan Tang Wutong. Dia melambat. Dia memang pernah ke tempat ini sebelumnya. Hutan lebat di depannya berubah dari hijau gelap ke hitam pekat. Di seluruh benua, hanya hutan ini yang memiliki karakteristik khusus. Itu karena ini adalah hutan Evil Demon. Ya, markas gereja Roh Kudus berada di hutan ini. Jika bukan karena informasi yang diberikan oleh Long Xiaoyao, tidak ada yang akan menebak ini. Di Kekaisaran Sun Moon, hutan Evil Demon seperti hutan bintang besar Do di benua Douluo. Binatang jiwa terkuat yang hidup di Sun Moon Empire berada di hutan ini. Ini termasuk Evil Tyrant King, peringkat kedua di antara Ten Great Savage Beasts. Huo Yuhao telah memperoleh cincin jiwa ketujuh dari mata rohnya di sini. Dia telah membunuh Evil Tyrant selama 100.000 tahun, sebelum dia ditemukan oleh Evil Tyrant King dan nyaris tidak lolos dari kematian. Dia berbeda dari bagaimana dia di masa lalu sekarang. Kali ini, dia mungkin tidak takut pada Evil Tyrant itu lagi. Namun, apa yang tidak dia mengerti adalah mengapa gereja Roh Kudus menempatkan markas mereka di sini. Itu bukan masalah bagi tuan-tuan roh jahat yang kuat itu. Tetapi bagaimana dengan tuan roh jahat yang lebih lemah? Ketika mereka menghadapi binatang buas yang kuat, kehidupan mereka akan dalam bahaya. Tidak peduli apa, itu cukup baik jika dia bisa menemukan penguasa jiwa jahat di sini. Tanpa perlindungan Dewa Kematian Douluo, tidak ada yang bisa menghentikan mereka lagi. Ketika dia mendarat, Huo Yuhao sudah melepaskan deteksi spiritualnya. Itu seperti jaring besar yang menyelimuti seluruh hutan. Long Xiaoyao hanya memberitahunya tentang hutan Evil Demon. Dia tidak merinci dengan pasti di mana gereja Roh Kudus berada di hutan. Ketika Huo Yuhao mensurvei hutan, dia sangat berhati-hati. Bagaimanapun, ada binatang buas yang hidup di sini yang hanya kalah dengan Ditian di dunia binatang buas. Yang terbaik adalah tidak menyinggung Evil Tyrant King.
Itu akan membantunya menghindari masalah yang tidak diinginkan. Huo Yuhao pernah bersumpah bahwa dia tidak akan membunuh binatang jiwa lain kecuali dia diserang. Inilah sebabnya dia tidak akan memprovokasi Evil Tyrant King, meskipun dia tidak takut padanya. Undulasi spiritualnya terus menyebar. Segera, Huo Yuhao menemukan sasarannya. Dia tahu batasannya dengan sangat baik selama proses pengawasan ini. Karena markas gereja Roh Kudus berada di hutan ini, mereka akan membutuhkan sumber daya. Selanjutnya, Radiant City adalah inti dari Kekaisaran Sun Moon. Inilah mengapa markas mereka harus lebih dekat dengan Radiant City jika berada di hutan ini. Hutan itu penuh dengan bahaya. Untuk menghindari bahaya, sebaiknya markas berada jauh dari wilayah inti. Akibatnya, ia terutama mensurvei perimeter hutan yang menghadap kota Radiant. Dan memang, dia dengan cepat menemukan banyak orang yang bekerja keras. Mereka terlalu jelas. Mereka memindahkan terlalu banyak sumber daya, menumpuknya di sebidang tanah kosong. Setelah ini, sumber daya ini dimasukkan ke dalam alat jiwa tipe penyimpanan spasial oleh orang-orang khusus. Tidak diketahui berapa banyak alat jiwa tipe penyimpanan yang mereka miliki. Setelah sepetak tanah kosong terisi penuh, sumber daya dengan cepat disingkirkan. Setelah itu, mereka mulai memindahkan sumber daya sekali lagi. Tebakan pertama Huo Yuhao adalah bahwa markas itu berada di bawah tanah. Ini karena semua sumber daya dipindahkan dari bawah tanah. Dia memindahkan deteksi spiritualnya ke bawah. Mengingat kekuatan spiritualnya saat ini, melihat di bawah tanah bukanlah masalah. Saat dia menjelajah lebih dalam, dia tiba-tiba tercengang. Proyek macam apa ini? Di bawah hutan, ada konstruksi yang mirip dengan istana. Bangunan bawah tanah ini lebih dari 1000 hektar. Itu terbuat dari granit, dan dilengkapi dengan semua jenis dekorasi, membuatnya tampak sangat elegan. Ada sekitar 1000 orang di gedung ini sekarang, dan kebanyakan dari mereka sibuk. Di antara mereka, banyak yang relatif lemah, hanya memiliki antara 3 dan 6 cincin. Namun, masih ada 1 hingga 200 orang dengan budidaya yang agak kuat. Mereka memerintah yang lemah, yang memindahkan sumber daya. Huo Yuhao bahkan tidak perlu memeriksa untuk mengetahui bahwa dia telah menemukan tempat yang benar. Terlepas dari gereja Roh Kudus, siapa lagi yang akan begitu kaya? Dari sumber daya yang sedang dipindahkan, jelas bahwa ada logam langka, gunung koin jiwa emas, dan harta berharga. Nilai mereka tak terukur. Meskipun kekayaan mereka tidak bisa dibandingkan dengan Kekaisaran Sun Moon, mereka masih sekaya Akademi Shrek. Para penguasa jiwa jahat ini pasti telah mencuri dan merampok semua barang ini. Baiklah, ini bagus. Jika dia tidak dapat memverifikasi ini adalah tempat yang benar hanya dari barang-barang materi ini, kecurigaan Huo Yuhao dikonfirmasi ketika dia menemukan Zhong Liu dan Feng Ling di antara kerumunan orang. Nangong Wan juga ada di sana. Ada juga banyak wajah yang dikenalnya. Ini tempatnya. Zhong Liu menonton dengan muram saat orang-orangnya bekerja. Dia bertanya pada Nangong Wan, apakah ada berita dari penatua tertinggi? Belum. Dia belum membawa kembali berita meskipun dia pergi di pagi hari. Nangong Wan menjawab dengan hormat. Zhong Liu mengerutkan alisnya dan berkata, batch terakhir dari semua sumber daya telah dipindahkan. Orang-orang kami juga kembali. Setelah kami mengangkut kumpulan ini, kami dapat menutup sementara pintu keluar. Kami akan kembali ketika kami memiliki kesempatan. Ini adalah dasar dari gereja kita. Kami pasti akan kembali suatu hari nanti. Petik 2. Nangong Wan mengangguk dan menjawab, kami pasti akan kembali. Pemimpin sekte, kapan kita akan pergi? Petik 2. Zhong Liu menjawab tanpa ragu-ragu, kami akan segera pergi setelah kami menyimpan semuanya. Nangong Wan tertegun, bukankah kita menunggu penatua tertinggi dan penatua panjang? Zhong Liu menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak. Dia mengatakan kepada kami untuk tidak menunggunya. Aku ingin tahu apa yang dia pikirkan. Karena Kekaisaran Sun Moon sudah berselisih dengan kita, mengapa dia tidak memerintahkan kita untuk membalas dendam pada mereka? Mengingat kekuatannya, bagaimana mereka bisa menghentikannya? Saya tidak takut untuk keselamatannya. Kami akan segera pergi setelah kami selesai berkemas. Orang-orang kami adalah fondasi kami. Kita hanya perlu melarikan diri dan mengumpulkan kekuatan kita sebelum kita bangkit kembali. Petik 2. Iya, Nangong Wan dengan hormat mengakui. Di sini, Zhong Liu adalah yang bertanggung jawab. Nangong Wan hanya bisa mendengarkan instruksi. Pada saat ini, Feng Ling dan Zhong Liu mengangkat kepala mereka pada saat yang sama dan melihat ke langit. Ekspresi mereka sedikit berubah.
Nangongwan dan para tetua lainnya sedikit lebih lambat dalam bereaksi, tetapi mereka juga mengangkat kepala setelah beberapa saat. Sebagai Titlet Douluo, indera mereka sangat akut. Tekanan besar yang tiba-tiba muncul di langit tentu menarik perhatian mereka. Bagaimana mungkin bagi mereka untuk tidak merasakannya? Mereka panik ketika mereka merasakan tekanan yang menakutkan. Asal-usul tekanan ini juga tidak diketahui. Seringkali, hal yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan. Atas perintah Zhong Liu, penghalang cahaya segera naik, menelan semua tuan roh jahat di dalamnya. Kekaisaran Sun Mun bukan satu-satunya yang memiliki penghalang pertahanan terkait. Gereja Roh Kudus telah lama menjadi gereja nasional mereka. Mereka juga memiliki cara sendiri untuk melestarikan diri mereka sendiri. Selain itu, ini adalah markas mereka. Langit perlahan berubah gelap, awan besar mulai berkumpul. Cuaca sepertinya juga berubah lebih dingin. Aku akan naik dan melihatnya, kata Feng Ling. Zhong Liu menarik Feng Ling kembali dan menggelengkan kepalanya padanya. Mereka bukan dari Kekaisaran Matahari Bulan. Insinyur jiwa tidak bisa memberi tekanan pada kita. Ada sangat sedikit orang di benua ini yang dapat melepaskan tekanan mengerikan seperti itu. Kirim sinyal mara bahaya. Petik 2. Sinyal mara bahaya. Menuju itu, Feng Ling heran ketika dia melihat Zhong Liu. Zhong Liu mengangguk. Detik berikutnya, nyala api keemasan naik ke langit. Setelah itu meledak di langit, seberkas cahaya keemasan lainnya melesat lebih jauh ke langit. Itu meledak juga, dan berubah menjadi payung emas, yang tergantung di langit, hanya memudar perlahan. Sinar cahaya putih turun dari langit. Itu tidak dianggap sangat kuat. Namun, ekspresi tuan-tuan roh jahat berubah sedikit ketika muncul. Ini karena tekanan yang dihalangi oleh penghalang pertahanan terkait semakin kuat. Itu bahkan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sebelum penghalang pertahanan yang terhubung bahkan bisa menghentikan cahaya putih, itu sudah ditembus. Cahaya putih menerpa. Zhong Liu adalah orang pertama yang mundur. Dia melarikan diri jauh. Perbedaan antara Gereja Roh Kudus dan Akademi Shrek adalah bahwa setiap orang di Gereja Roh Kudus hanya memikirkan keselamatan mereka sendiri setiap kali ada bahaya. Mereka tidak memikirkan orang lain. Boom terdengar pada saat ini. Seolah-olah tanah telah terkoyak. Ledakan yang mengerikan menyebabkan langit berubah warna. Itu adalah kerang stasioner kelas 9 khusus Tang Sekte, Taiyah. Di masa lalu, Huo Yuhao pernah menggunakan kulit stasioner ini untuk menembus penghalang pelindung di Istana Kekaisaran Sun Mun. Bagaimana mungkin pelindung-pelindung oleh Gereja Roh Kudus bisa menghentikannya sekarang? Setelah penghalang ditembus, itu tidak runtuh segera. Ledakan besar yang terjadi di wilayah penghalang pelindung. Bahkan Douluo berjudul pun harus takut dengan peluru stasioner kelas 9. Itu adalah senjata paling mahal di dunia. Itu adalah alasan penting mengapa seorang insinyur jiwa bisa lebih kuat dari seorang guru jiwa. Article 5 of 22